البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, kemarin sudah kami berikan sudah kami berikan sebuah faedah, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abu Hurairah mengenai larangan banyak tertawa. Tafadhal antum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksiru dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Aywa na'am. Rawahu Ahmad. Aywa na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksiru dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Rawahu Ahmad. na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسروا الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. Rawahu أحمد. na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Aywa na'am. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسروا الضحك فإن الضحك كسرة الضحك تميت القلب. Aywa na'am, tafadhal Anda. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksiru dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Aywa na'am, rawahu. Aywa na'am, barakallahu fikum. Tafadhal ant. Tafadhal. Belum. Aywa na'am, tafadhal. Abdul Fattah. Anda. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksiru dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Rawahu Ahmad. Na'am, tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksiru dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Rawahu Ahmad. Na'am, tafadhal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Belum? Andak? Dah? Tafadhal. An Abi. Fa inna kasratad dhahiki Rawahu Ahmad. Na'am, barakallahu fikum. Ahsantum, barakallahu fikum. Jadi hadis itu sangat bagus sekali ya. Tertawa tidak masalah, senyum pun enggak masalah, tapi pada tempatnya. Adapun banyak tertawa, terbahak-bahak, kemudian sampai dikeraskan, kemudian ribut-ribut jangan. Paham ya? Insyaallah Talha. Na'am. Bawehan. Siap insyaallah. Jangan banyak tertawa, sampai tertawa terbahak-bahak, kemudian terdengar sana kemari, jangan. Tertawa enggak masalah, senyum pun enggak masalah. Canda enggak masalah, tapi pada tempatnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang kemarin sudah kita sebutkan. Insyaallah nanti kita berikan faedah lagi yang tentunya bermanfaat serta berfaedah. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab yang mulia dan juga berfaedah insyaallah taala,
yaitu kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada di detik-detik terakhir daripada surat Al-Baqarah. Na'am barakallahu fikum, yaitu masih seputar mengenai ayat riba. Seputar mengenai ayat riba dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-277 itu ya. Naam, itu benar. Benar. Ayo na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-277. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Perhatikan ikhwani fillah, a'azzani wa azakumullah, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dan balasan bagi mereka semuanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal amalan saleh, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka bagi mereka pahala untuk mereka di sisi Rabb mereka, yaitu surga tentunya ya. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak ada rasa khawatir, rasa takut terhadap perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Jadi kita semuanya hendaknya senantiasa dididik dengan didikan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara dunia yang terlewatkan, terluputkan, gak usah sedih. Semuanya sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Dengan jarak berapa tahun, Ihsan? 50.000 tahun. Jadi semua tercatat semuanya. Perkara dunia yang terluputkan, terlewatkan, tidak dapat. Nah, barakallahu fikum, hari ini tidak dapat. Insyaallah yang berikutnya Allah Ta'ala akan memberikan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita sedih, gelisah, kok enggak sukses ya, kenapa enggak berhasil ya. Sabar, karena semuanya sudah tercatat. Semuanya sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, tidak akan berubah lagi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini termasuk kriteria balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal-amalan saleh dan orang yang menegakkan salat serta orang yang menunaikan zakat. Naam. Kemudian langsung kita lihat apa yang disebutkan oleh al-mufassirun asbahumullah. Qala al-mufassirun asbahumullah, "Innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilul a'mal at-thayyibah", sesungguhnya orang-orang yang mereka jujur kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka orang-orang yang beramal amalan baik. Nah, karena amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi kalau misalkan ada orang punya dosa-dosa kecil, nah perbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at", sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan sayyi'at, kejelekan-kejelekan, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kami sebutkan syarat-syarat taubat secara globalnya yang kembali kepada orang itu sendiri ada 4 syarat. Ada 4 syarat diterimanya taubat. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali. Ketiga, berazam. Yang ketiga, meninggalkan. Yang keempat, berazam apa? Untuk tidak mengulangi lagi. Nah, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. 4 syarat diterimanya taubat dihafal. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali. Ketiga, meninggalkan. Keempat, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Mafhum insyaallah? Nah, ulangi bismillah. Pertama, kedua, meninggalkan. Ketiga, Ya, menyesal. menyesali. Keempat, Bertekad tidak mengulanginya. naam, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Ini berkaitan masalah apa? Kembali pada orangnya. Adapun kembali kepada waktunya, hendaknya taubat tidak dilakukan ketika matahari terbit dari arah barat. Karena kalau taubat sudah terbit, nah barakallahu fikum, dilakukan pada waktu matahari terbit dari arah barat, enggak diterima lagi sudah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha."
Artinya tidak akan terputus hijrah itu. Hijrah masih ada terus ya, sampai terputusin taubat. Dan taubat itu tidak terputus, pintunya tidak tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Allahul musta'an. Yang kedua, yaitu ketika nyawa belum sampai di kerongkongan. Karena kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan enggak diterima lagi taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Sebesar apapun dosanya, setinggi langit, sebesar laut, sebesar gunung, sedalam lautan, tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau taubatnya benar. Paham ya? Kisah yang sering kita dengar itu kisah orang yang membunuh berapa nyawa? 99 nyawa digenapi 1 nyawa, 100 nyawa. Paham ya? Menjadi 100 nyawa tersebut. Naam. Bagaimana? Taubatnya diampuni atau tidak? Diampuni. Namun harus menempuh cara-cara yang berikutnya. Dalam artian dalam hadis tersebut disebutkan sepanjang itu ya. Dalam Riyadhus Shalihin juga ada penyebutannya. Kisahnya waktu itu dia membunuh 99 nyawa. Bertanya kepada ahli ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ditanya, "Bagaimana ini? Aku sudah bunuh 99 nyawa, apakah ada lagi pintu taubat?" Kata dia, "Tidak." Dibunuh sekalian orang itu. Akhirnya menjadi berapa? 100 nyawa yang dia bunuh. Bayangkan, banyak, enggak sembarangan, enggak 1, 2, 3, 100 nyawa. Langsung ketemu ahlul ilm, orang yang berilmu. Ditanya, "Bagaimana ini? Aku sudah membunuh 100 nyawa. Apakah masih ada pintu untuk taubat?" Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalang-halangi dirimu dengan taubat? Taubatlah, enggak masalah. Tapi orang tadi, orang yang berilmu tadi menyarankan, "Intaliq ila ardin kadza wa kadza." Kamu pindahlah dari bumi ini ke bumi yang sebelah sana. Naam, karena di sana ada manusia beribadah kepada Allah. Beribadah engkau bersamanya. Ternyata orang ini sudah benar-benar berazam kuat, berangkat dia. Nah, ketika sampai di tengah perjalanan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Nah, akhirnya datang 2 malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Rebutan dalam artian ini mau dibawa kemana ini? Posisinya dia sudah taubat, bagus. Yang satunya posisinya tapi dia belum beramal amalan kebaikan. Baru taubat saja. Paham ya? Akhirnya debat itu. Nah, akhirnya datanglah malaikat yang ketiga sebagai penengah. Kalau begitu diukur saja. Bumi mana yang lebih dekat, maka dia nanti akan mendapatkannya. Ternyata setelah diukur, barakallahu fikum, orang tadi lebih dekat dengan bumi yang akan dia tuju. Bumi sebelah tadi itu. Paham maksudnya ya? Akhirnya malaikat rahmat yang membawanya. Menunjukkan bahwasanya taubat itu barakallahu fikum senantiasa diampuni atau senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama terpenuhi syarat-syaratnya. Dan taubat itu adalah kunci keberuntungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Taubat dikatakan benar manakala terpenuhi syarat-syaratnya. 4 syarat kembali kepada orangnya, 2 syarat kembali pada waktunya. Diulangi, Akh Abdul Fattah, 4 syarat, 2 syarat kembali ke waktunya, 4 syarat kembali pada orangnya. Pertama, syarat diterimanya taubat, menyesali, enggak urut, enggak masalah. Terus 2, ikhlas enggak? Ikhlas. Yang ketiga, bertekad bulat untuk apa? Meninggal, tidak mengulanginya. Keempat, meninggalkan enggak? Meninggalkan maksiat tersebut. Ingat-ingat itu ya. Semuanya upaya yang tercatat ya. Na'am barakallahu fikum. Yang 2 kembali kepada waktunya. Ulangi. Sebelum terbitnya matahari dari barat. Sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kedua, Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. nah, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Paham insyaallah ya? Itu orangnya muslim atau non muslim yang kira-kira yang melakukan perbuatan membunuh. ya setelah zahirnya muslim. Nah, kalau misalkan orang kafir ya enggak diterima sama sekali, kecuali dia harus masuk Islam dulu. Apa maksudnya ya? Karena pelaku dosa besar, barakallahu fikum, pembunuh itu kan pelaku dosa besar.
itu tidak kafir. Pendapat yang rajih yang kuat, pelaku dosa besar tidak kafir, tapi mukminun bi imanih naqsul iman. Dia masih mukmin dengan keimanannya, tapi berkurang keimanannya. Yang berkeyakinan berpendapat pelaku dosa besar adalah kafir adalah kelompok apa? Khawarij. Mereka menyamakan pelaku dosa besar bagaikan bilangan 10. 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi. Kata mereka orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir. Enggak dikatakan mukmin lagi. Ini menurut pendapat Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar seperti penzina, pemabuk, penjudi, pembunuh atau bunuh diri. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya apa? Itu semuanya tidak sampai tingkatan kafir. Mukminun bi imanih naqsul iman. Dia masih beriman dengan keimanannya tapi berkurang keimanannya. Terus bagaimana nanti di akhirat? Kekal enggak di neraka kira-kira? Kekal enggak? Enggak kekal ya, tapi tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah taala menghendaki mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya kemana? Surga. Jika Allah taala menghendaki mengampuni, mengampuni langsung dimasukkan ke surga. Semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru ya. Karena di dalam masalah pelaku dosa besar ada beberapa pendapat yang barakallahu fikum melenceng dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij mengatakan apa? Kekal di neraka. Mu'tazilah mengatakan kekal di neraka. Murji'ah mengatakan wajib masuk surga. Murji'ah mengatakan wajib masuk surga. Karena Murji'ah mengatakan apa? Amalan bukan bagian dari iman. Jadi mau beramal apa saja itu enggak ada pengaruhnya dengan iman. Imannya tetap sempurna itu loh. Yang penting kamu iman enggak? Iman. Walaupun berjudi, berzina, mabuk-mabukan, minum khamar, imanmu sempurna. Seperti imannya Jibril Mikail katanya. Allahul musta'an. Itu kelompok sesatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Masih memilih apa? Pendapat yang pertengahan namun sesuai dengan dalil. Yaitu apa? Tidak kafir tapi dia mukmin, berkurang keimanannya. Di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar rincian mengenai pelaku dosa besar. Mafhum? Naam, kita lihat. Wa addaus shalah kama amara Allah wa rasuluhu, dan barakallahu fikum menunaikan salat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena salat ini enggak sembarangan ya. Salat tepat pada waktunya. Dalam artian kalau salat belum masuk waktunya walaupun salatnya sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan, enggak sah salatnya. Salat zuhur jam 10 pagi, sah enggak? 4 rakaat tapi sah enggak? Enggak sah ya, karena belum masuk waktunya. Termasuk barakallahu fikum min syuruti sihhatis shalah, termasuk syarat-syarat sahihnya salat itu adalah apa? Dukhulul waqt, masuknya waktu. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kemudian apakah ada dalilnya salat harus tepat waktu, kemudian harus sesuai dengan waktunya? Dalilnya banyak sekali ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang sudah diwajibkan kepada segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Salat subuh ketika terbit fajar shadiq. Salat zuhur ketika matahari tergelincir. Bayangan sudah mengarah ke timur. Barat atau timur? Bayangan mengarah ke barat atau ke timur? Salat zuhur. Barat. Matahari kemana arahnya? Matahari arahnya ke barat ya secara globalnya. Berarti bayangannya ke timur. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum waktu asar ketika bayangan tersebut 2 kali lipatnya plus dengan 6 zawalnya. Paham ya? Misalkan bendanya segini ya berarti segini gitu, 2 kali lipatnya plus zawalnya itu. Waktu maghrib matahari terbenam. Waktu isya ketika ufuk bagian barat itu yang warnanya jingga-jingga udah benar habis sama sekali gelap, sudah masuk. Semuanya diatur dalam hadis dan juga dalam barakallahu fikum syariat agama Islam ini. Semuanya diatur dengan yang sangat teratur. Barakallahu fikum. Wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat harta-harta mereka. Jadi harta itu enggak ditimbun. Kalau misalkan dia punya simpanan dan datang waktu untuk zakat, sampai pada nisabnya dan haul, wajib dia mengeluarkan zakat hartanya. Paham itu maksudnya ya? Harta simpanan, bukan harta yang dipakai untuk makan setiap hari. Adapun harta yang dipakai untuk makan tiap hari itu enggak dizakati. Paham ya? Harta simpanan, harta lebih. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Pembahasannya bukan di kitab ini tapi di kitab fikih.
Berikutnya, lahum thawabun 'azimun khasun bihim 'inda rabbihim wa razikihim. Mereka mendapatkan pahala yang agung khusus untuk mereka di sisi Rabb mereka dan juga di sisi zat yang memberikan rezeki mereka. Wala yulhiquhum khaufun fi akhiratihim, dan tidak mengikuti rasa takut di akhirat mereka nanti, wala huznan ala ma fatahum, tidak pula wala huznun ala ma fatahum, tidak pula diikuti rasa sedih terhadap perkara yang mereka terluputkan min hududi dunyahum, dari bagian-bagian dunia mereka. Enggak usah sedih. Rasulullah itu enggak sedih kalau umatnya fakir, miskin, enggak sedih. Yang Rasulullah sedihkan itu kalau umatnya terjatuh dalam fitnah dunia. Itu hati-hati, barakallahu fikum. Ini yang namanya fitnah dunia itu enggak melanda istilahnya. Yang dilanda itu bukan hanya istilahnya orang bawahan, orang atasan, orang bawahan, mau yang santri, mau yang guru, mau yang syekhnya. Bisa jadi apa? Terkena fitnah dunia ini bisa. Karena dunia ini memang seperti apa? Sesuatu yang hijau, yang manis, orang tertarik gitu loh. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, berbahaya. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Artinya, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, tapi yang aku takutkan pada kalian dibukakan pintu dunia di hadapan kalian. Akhirnya apa? Kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang terdahulu mencari dunia. Ujung-ujungnya apa? Ketika dia berlomba-lomba mencari dunia, tidak menyempatkan waktunya untuk berzikir kepada Allah, tidak menyempatkan waktunya untuk barakallahu fikum menguatkan hatinya dalam keimanan Al-Qur'an was sunnah dan semisalnya, apa akhirnya? Dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kemudian Rasulullah juga memberikan ultimatum, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian dengan dunia, karena dunia memang hijau sekali, hijau dan manis gitu loh. Kalau orang tidak memiliki iman yang kuat, dikhawatirkan sama terombang-ambingkan oleh fitnah dunia. Karena banyak orang yang menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual prinsipnya, menjual keyakinannya. Semula muslim, sore sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Satu kardus Indomie. Paham ya? Allahul musta'an. Terjadi enggak ini? Terjadi. Di pelosok-pelosok mungkin yang istilahnya banyak kefakiran, mereka oknum-oknum yang jahat datang ke sana membawa beberapa kardus Indomie. Awalnya enggak masalah, kedua enggak masalah, yang berikutnya bawa brosur. Agama Kristen itu bagus, gini. Ibadahnya enggak tiap hari, hari Ahad itu. Paham ya? Ke gereja. Enggak perlu menghafal Al-Fatihah, macam-macam yang jelas. Barakallahu fikum, bagaimana caranya masuk ke dalam agama mereka? Sebabnya apa? Satu kardus Indomie. Fitnah bukan? Fitnah. Rasulullah mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, pagi harinya dia masih mukmin, sore sudah menjadi kafir. Sorenya masih mukmin, paginya sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Menjual agamanya dikarenakan mengharapkan sedikit daripada dunia, enggak banyak, sedikit. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum, karena dunia ini sangat berbahaya sekali. Bagaikan apa? Sesuatu yang licin dan menggelincirkan atau memelesetkan orang itu ya, kalau orang enggak berhati-hati. Jadi hidup cukup sederhana, kita syukuri, walhamdulillah. Karena itu yang Rasulullah harapkan. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga, muttafaqun alaih, atau dalam sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Artinya, sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Kemudian orang yang diberikan rezeki secara cukup. Cukup itu bagaimana? Cukup itu kalau orang itu merasa cukup. Paham ya? Akan cukup. Tapi kalau orang enggak merasa cukup, ya enggak cukup-cukup. Paham enggak maksudnya itu? Jadi rezeki yang cukup itu karena dia merasa cukup. Tapi kalau dia tidak merasa cukup dengan sesuatu yang ada di hadapannya, enggak cukup-cukup. Orang kaya, misalkan, orang yang sudah kerja bisnis, kemudian bisnisnya lancar, 1 pekan 1 M misalkan. Itu pun enggak merasa cukup karena karena apa? Karena kurang terus gitu loh. Coba kalau dia merasa cukup. Cukup. Paham ya? Seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan apa tadi? Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan.
Itu antum merasakan pribadi barakallahu fikum, nanti antum merasakan bagaimana benar atau tidak. Jadi rezeki yang sedikit yang ada di hadapan kita gunakan. Cukup. Paham ya? Tapi kalau kurang ya kurang terus. Benar enggak? Benar. Nah, kalau kurang terus karena hati Bani Adam ini kalau ngikutin hawa nafsu, 2 lembah emas saja pengen yang ketiga. Betul enggak Abu Nawfal? Nah, cukup. Paham ya? Tapi Bani Adam ini dalam artian anak-anak keturunan Nabi Adam ini memang sudah disunnatullah jalla wa ala, dalam artian sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan dalam keadaan apa? Cinta terhadap perkara-perkara yang menggiurkan berupa fitnah dunia atau semisalnya. Cuman ada solusi yang terbaik di antaranya adalah apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu apa? Tenang. Karena hati tenang itu bukan banyaknya uang. Kalau banyaknya uang tenang hatinya? Bingung taruh di mana uang ini. Paham ya? Kantong kanan, kantong kiri penuh. Depan belakang penuh, di rumah penuh. Bingung dia. Tapi kalau barakallahu fikum wa hafizakumullah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bersyukur dengan keberadaan yang ada, itu insyaallah tenang. Karena dalilnya ada enggak sembarangan ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati itu tenang. Percaya saja, kalau enggak percaya buktikan. Paham ya? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, petang, sebelum tidur. Intinya zikir-zikir yang perlu dibaca. Yang ada dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi ini yang kita baca pada pertemuan sore hari ini, yaitu mengenai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menegakkan salat serta menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rasa yang senang, gembira, tidak takut terhadap perkara akhirat yang akan mereka hadapi, dan Allah taala berikan kepada mereka rasa yang tidak sedih manakala dunia terluputkan dari diri mereka. Nah, insyaallah taala yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang berikutnya, masih mengenai daripada ultimatum yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala mengenai transaksi ribawiyah. Nah, barakallahu fikum, ribawiyah baik itu yang dikenal dengan bank atau barakallahu fikum jual beli riba, atau simpan menyimpan yang riba, atau pinjam meminjam yang riba, itu semuanya masuk dalam kategori yang Allah taala haramkan. Nasallahu salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemarin antum ditugasi suruh menghafal PR-nya apa kemarin?